Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfonso Vanrico Marbun dengan NIM 180574201087. Saya berkuliah di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum, Departemen Pidana. Email saya alfonso.marbun02@gmail.com. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual, perlindungan varietas tanaman. Yang dimana saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan istilah PFT, lingkup PFT, strategi perlindungan dalam PFT, lama perlindungan pelanggaran dan sanksi serta pendaftaran. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan istilah perlindungan varietas tanaman. Pengertian varietas tanaman, hak perlindungan varietas tanaman atau yang dapat disebut dengan PFT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PFT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan demikian, perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PFT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPS. Istilah varietas tanaman. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam perlindungan varietas tanaman antara lain. Yang pertama, perlindungan varietas tanaman. Yang selanjutnya disingkat dengan PFT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksananya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Yang kedua, varietas tanaman. Yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Yang keempat, pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Yang berikutnya, pemulia tanaman. Yang selanjutnya disebut dengan pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Yang berikutnya, benih tanaman. Yang selanjutnya disebut sebagai benih adalah tanaman dan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Yang terakhir, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Yang selanjutnya disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman atau PPFT. Dia adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PFT tersebut. Yang berikutnya saya ingin menjelaskan lingkup PFT tersebut. Yang pertama, varietas yang diberi dan tidak diberi perlindungan varietas tanaman. Varietas yang diberi. Perlindungan varietas diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PFT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun, atau tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PFT tersebut. Yang berikutnya, varietas yang tidak diberi. PFT yang tidak diberikan untuk varietas yang menggunakannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh, penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika. Sedangkan yang melanggar norma agama, misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu. Yang berikutnya, B. Pemegangan hak PFT.
Sesuai dengan pasal 5 UU PFT, pemegang hak PFT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PFT dari pemegang hak PFT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PFT kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PFT kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Yang C, hak dan kewajiban pemegang hak PFT tersebut. Hak yang diperoleh pemegang PFT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan memperbanyak benih. Yang kedua, menyiapkan untuk tujuan propagasi. Yang ketiga, mengiklankan. Yang keempat, menawarkan. Yang kelima, menjual atau memperdagangkan. Yang keenam, mengekspor. Yang ketujuh, mengimpor. Yang kedelapan, mencanangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, 6 dan 7. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PFT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan hak PFT-nya di Indonesia. 2. Membayar biaya tahunan PFT. 3. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PFT di Indonesia. 4. Hak pemulia. Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan pasal 8 UU Perlindungan Varietas Tanaman, pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PFT tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan bab yang ketiga tentang strategi perlindungan dalam perlindungan varietas tanaman. Yang A, saya ingin menjelaskan tentang PFT dan paten. Seperti diketahui, untuk mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misal rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan dari rekayasa genetika dilindungi dengan PFT. Namun, proses atau metode untuk menghasilkan varietas baru dapat dilindungi dengan paten. Sepanjang persyaratan dipenuhi, seandainya diinginkan perlindungan ganda tersebut, maka kriteria untuk memenuhi paten harus diprioritaskan karena kriteria kebaruan atau novelty pada paten lebih sulit untuk dicapai dibandingkan pada PFT. Bahkan suatu metode pemuliaan apabila memiliki nilai ekonomi masih bersifat rahasia dan dilakukan upaya menjaga kerahasiaan apabila diinginkan, dapat pula dilindungi dengan rezim rahasia dagang. Yang B, tentang perlindungan, pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman. Perlindungan. Istilah perlindungan, pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman merupakan tiga istilah yang mempunyai keterkaitan dalam upaya melindungi suatu varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau yang dapat disingkat dengan PFT seperti telah dijelaskan di atas adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PFT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan pendaftaran suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya yang tertulis dalam PP Nomor 13 Tahun 2004. Pelepasan varietas tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru, hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan
varietas unggul yang dapat disebarluaskan yang tertulis dalam Kementan nomor 90 KPTS TP-240-12-1996. Introduksi benih atau materi induk dari luar negeri, yaitu pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali yang tertulis dalam penjelasan PP nomor 44 tahun 1995. Pendaftaran varietas dan PFT dilakukan di pusat PFT Deptan, sedangkan pelepasan varietas dilakukan di Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Departemen Pertanian. PFT dengan hak dan kewajibannya merupakan suatu pilihan baik pemilik atau penghasil varietas baru untuk memanfaatkan varietas hasil pemuliaan secara ekonomi. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PFT, maka pemilik atau pemegang hak PFT mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak PFT tersebut. Pendaftaran berbeda dengan PFT. Pendaftaran varietas hanya menekankan pada kepentingan pengumpulan data dan hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya. Sedangkan pelepasan varietas menunjukkan bahwa suatu varietas merupakan varietas unggul dan aman untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan suatu varietas baru oleh pihak lain secara hukum. Pendaftaran dan pelepasan varietas tidak mempunyai kekuatan hukum yang lebih dibandingkan dengan PFT. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pelepasan varietas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk varietas hasil pemuliaan maupun introduksi yang akan diperjualbelikan. Berdasarkan undang-undang tersebut, meskipun suatu varietas telah dilindungi dengan PFT atau telah didaftarkan varietasnya, apabila akan diperjualbelikan, diedar, diperdagangkan, harus melalui prosedur pelepasan varietas terlebih dahulu. Pelepasan varietas tanaman dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya pengguna benih. Bahkan varietas yang dilepas merupakan varietas unggul atau keunggulan tersebut meliputi: yang pertama, daya hasil tinggi; yang kedua, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; yang ketiga, ketahanan terhadap cekaman lingkungan; yang keempat, umur ganja atau kecepatan berproduksi; yang berikutnya, mutu hasil tinggi dan atau tahan simpan; yang berikutnya, benih toleran terhadap kerusakan mekanis; yang berikutnya, bentuk tanaman yang ideal; dan yang terakhir, mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan. Yang pertama, untuk perlindungan awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan dapat dilakukan melalui pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas tidak dikenakan biaya dan akan menyatukan hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Yang kedua, apabila potensi ekonomi atau bisnisnya cukup bagus, sebelum dilakukan pelepasan varietas sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu hak PFT-nya. Hal ini diperlukan mengingat syarat kebaruan dalam PFT, di mana suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PFT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Selain itu, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PFT, maka pemilik atau pemegang hak PFT mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak PFT. Dan poin yang terakhir, itu poin 3, pelepasan varietas merupakan tahapan akhir yang perlu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengharuskan suatu varietas yang akan diperjualbelikan atau diedarkan atau diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas. Bab yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lama perlindungan, pelanggaran, dan sanksi serta pendaftarannya. Lama perlindungan PFT. Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohon dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari 1 tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim.
Pendaftaran PFT. Perlindungan varietas tanaman atau PFT dapat didaftarkan ke pusat PFT atau Kementerian Pertanian. Pelanggaran dan sanksi. Sanksi utama yang dapat diterapkan atas pelanggaran hak PFT adalah pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Terima kasih, demikian yang dapat saya presentasikan terkait tentang perlindungan varietas tanaman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan terima kasih.